Shalom kasih Kristus. Mari bersyukurlah pada Tuhan bila Tuhan telah memberikan hari-hari yang masih kita lalui. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita memiliki pikiran yang benar saat masalah datang mendera, sehingga kita tetap memiliki reaksi yang benar bahwa Tuhan adalah baik dan setia. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami dipenuhi dan dihiasi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan mampu menghadapi persoalan dan masalah ketika datang dalam kehidupan kami, sehingga kami bersikap dengan benar bahwa Tuhan sedang memproses dan membawa kehidupan kami semakin baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bereaksi benar, terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 18. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Kasih Kristus. Ayat yang baru kita dengar adalah jawaban Nabi Elia kepada Raja Ahab yang mempersalahkan Nabi Elia saat ia menyampaikan bahwa tidak akan ada embun atau hujan kecuali Nabi Elia katakan. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Dan setelah 3 tahun Tuhan meminta Nabi Elia menemui Ahab. Sayangnya Raja Israel bukannya menyesali ketidakbenaran yang ia perbuat dan memperbaiki segala sesuatu, tetapi malah langsung menuduh Elia. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Tercatat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Dalam ayat 18 di kitab Raja-Raja 18 ini, Nabi Elia mengungkapkan hal yang benar, walau itu berisiko tidak menyenangkan bagi Raja Ahab saat kebenaran diungkapkan. Semestinya Raja Ahab berterima kasih kepada Nabi Elia, di mana ia diberitahukan bahwa 3 tahun ke depan hujan tidak akan turun. Dan seharusnya Raja Ahab merencanakan tindakan apa sebelum hal itu terjadi dan bertanya kepada Nabi Elia apa yang harus diperbuatnya. Kasih Kristus. Bila kita berbicara masa depan, banyak para motivator mengatakan bahwa cara berpikir kita menentukan nasib kita. Memang masa depan kita tergantung cara pandang dari hidup itu sendiri. Ada orang yang selalu berpikir negatif tentang dirinya sendiri, akan menemui masa depan yang suram. Tetapi ada juga orang yang bisa berpikir positif, akan menemukan keberhasilan dalam hidup. Kalimat ini sekarang populer di kalangan kaum motivator yang nampaknya bijaksana. Memang itu membangkitkan semangat orang lain. Bahkan banyak juga pendeta dan penginjil populer yang menyuarakan hal yang sama. Kita bisa menjadi orang yang berhasil apa saja jika kita percaya. Bereaksi benar atau positif itu baik, tetapi apakah itu sesuai dengan iman kita sebagai orang Kristen? Iman Kristen memang mengajarkan agar kita untuk bereaksi benar atau positif dalam menghadapi persoalan. Tetapi hal itu terjadi bukan semata-mata muncul dari diri kita sendiri. Dengan memiliki keyakinan bahwa kita menerima hal-hal yang baik, kita akan mampu semuanya. Dan kita akan kuat dengan percaya hanya sekedar terhadap pikiran positif kita. Ini akan bekerja pada orang Kristen yang bereaksi benar atau positif dalam berpikir mereka yang percaya akan firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dengan sikap seperti ini, Tuhan yang Maha Kuasa akan bertindak, dan itu sebagai wujud dari kasih terhadap semua anak-anaknya yang taat dan mengasihi Dia. Orang Kristen adalah orang yang mempraktekkan positive thinking dengan pertama-tama menempatkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan Tuhannya. Yesus Kristus sudah menebus dosa setiap orang yang percaya melalui darahnya.
Dengan itu kita mempunyai masa depan yang baik karena seluruh dosa dan kelemahan kita tidak lagi membebani hidup kita. Kita tahu bahwa apapun keadaan kita, jika kita sudah mengaku dosa kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan itu setia dan adil, dan Ia akan ada di pihak kita dan menyertai kita. Bahkan pasti akan memberikan jalan, walau itu jalan yang buntu sekalipun. Dan Tuhan juga akan membawa kita kemenangan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kekasih Kristus, kuncinya adalah bereaksi benar dan tetaplah dalam kebenaran firman-Nya saat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Positive thinking sebagai orang Kristen dengan demikian juga membawa keyakinan bahwa Tuhan yang sudah menerima kita sebagai anak-anak-Nya tentu adalah Tuhan yang memelihara mereka selama hidup di dunia. Tuhan adalah maha bijaksana dan Ia tahu segala kebutuhan kita sebelum kita mengucapkannya. Tuhan juga tahu apa yang terbaik untuk anak-anak-Nya, dan Ia selalu mau membimbing mereka yang mau dibimbingnya. Hari ini mengajak saudara semua agar tetap mengembangkan visi saudara dan kita semua. Dan untuk mengembangkan visi, mungkin kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup. Dalam menghadapi tantangan, mari bereaksi benar jika kita mau mempunyai masa depan yang baik. Baiklah, kita percaya dan berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar Ia menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Dengan demikian, kita tidak lagi bergantung pada kesombongan, kekuatan, keinginan, dan impian kita, tetapi kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh firman yang memberkati kehidupan kami. Biarlah kami dalam menghadapi hidup ini Tuhan, untuk selalu bereaksi benar, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak membiarkan kami dalam keadaan yang tidak pernah diperhatikan oleh Engkau. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada dan memperhatikan kami Tuhan. Maka biarlah kami tetap bereaksi benar dalam menghadapi hidup ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.